Dua kapal penumpang KM Nur Rezeki rute pelayaran dari Pelabuhan Wanci tujuan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengalami mati mesin. 16 penumpang termasuk anak buah kapal berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Peristiwa ini terjadi saat kapal KM Nur Rezeki berangkat dari Pelabuhan Wanci dengan muatan sekitar 13 penumpang dan 3 orang anak buah kapal. Saat kapal berada di perairan di antara Pulau Kaponaone dan Pulau Kaledupa, kapal ini mengalami mati mesin. ABK kapal kemudian menghubungi tim Pos SAR Wakatobi. Tim SAR kemudian bergerak menuju ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang. Persiapan tim periksa, persiapan tim periksa. 2 kali. Inilah detik-detik saat petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengejar 2 kapal asing berbendera Filipina yang kedapatan tengah mencuri ikan di perairan Bitung, Sulawesi Utara. Petugas langsung menembaki dengan peluru tajam lantaran kedua kapal asing tersebut juga tak mau berhenti. Kedua kapal ini adalah FBNI Grace dengan ukuran 65,22 gross ton dan satu kapal lagi adalah kapal pendukung LPI-2 berukuran 31 gross ton yang berfungsi sebagai light boat atau kapal lampu. Sebanyak 17 anak buah kapal dari kedua kapal asing ini diamankan petugas. Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan adalah sebesar 31,6 miliar rupiah. Petugas berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat demi menjaga perairan Indonesia dari tangan-tangan asing pencuri ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kontak tembak terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. 3 orang terpantau di area hutan di sekitar bandara tempat letusan berasal. Bunyi tembakan pertama terdengar pada pukul 7.35 waktu Indonesia Timur dari kawasan hutan Bandara Aminggaru Ilaga, Timika, Papua Tengah. Merespon hal ini, Kopaska TNI dengan jajaran personel Ops Damai Kartens melakukan pemantauan dan penyisiran di sekitaran hutan. Hasilnya, terpantau 3 orang KKB dari kelompok CK Murib dengan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan AK-47 serta 1 senjata api pendek. Aksi kontak tembak pun terjadi antara keduanya. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Petugas gabungan masih terus bersiaga penuh untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi lagi. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda 7 rumah di kawasan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Kamis dini hari. Akibat peristiwa tersebut, seorang warga tewas terjebak dalam rumah yang menjadi titik awal mula api. Akibat kebakaran, 4 unit rumah tinggal rusak berat dan 3 rumah rusak ringan di Jalan J Gang X, RT 006 RW 010, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Sebanyak 11 kepala keluarga dengan 30 jiwa juga terpaksa harus mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Seorang warga, Putri Wahyudi yang berusia 24 tahun, tewas karena saat kejadian dirinya sedang tertidur di lantai 2 rumah.
budenya ada di sini, ada karena sudah api sudah besar mungkin dia nggak bisa ini teriak-teriak, di atas sudah nggak bisa dihubungin lagi, teriakan lagi, api sudah membesar. Berarti posisi almarhum itu agak di atas tidur ya. Kebakaran hebat terjadi pada pukul 2 dini hari. Diduga berasal dari lilin yang menyala akibat padamnya listrik dan menyambar tirai rumah lalu membakar motor dan membuat tiang api yang menyambar ke rumah lain. Korban tewas Putri Wahyudi saat ini masih berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku mutilasi seorang wanita di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan sementara ternyata pelaku juga telah membunuh 2 orang lain. Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Kasus lain ada dan ditemukan juga pelaku ini juga melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku dengan jumlah korban sebanyak 3. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Ditinggal istri dan anaknya, pria lansia ditemukan tewas di rumah kontrakan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban sudah tewas sejak 4 hari lalu. Warga Jalan Demak Ujung, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi, Jawa Barat, Kota Bekasi, digebarkan dengan tewasnya Eko Sukmandono, 62 tahun, di dalam kamar kontrakannya di lantai 2. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sudah sangat mengenaskan, hanya menggunakan celana dalam dan tubuh yang sudah menghitam dan mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap. Korban diketahui tinggal seorang diri dan tewas diperkirakan sudah 4 hari lalu dengan posisi tertelungkup. Memang mantan karyawan suami saya, gitu. Dia bekerja apa sih? Serabutan sih, maksudnya tukang ya. Tukang. Jadi dia suka di gipsum terus di kaca gitu loh. Jadi kemana-kemana. Kami mendapatkan informasi dari warga Paduan adanya mayat di salah satu kontrakan. Dengan kronologi awalnya tetangga yang di sebelahnya itu mencium aroma tidak sedap. Sementara itu, petugas yang melakukan evakuasi harus menggunakan APD lengkap. Guna keperluan otopsi, jasad korban dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan kasus kini masih dalam penyidikan Polsek Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.